Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Jadi pada video ini saya akan membuat video mengenai CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Baik, untuk CRUD ini nantinya kita akan buat pada Visual Studio Code dan database-nya pada exam di PHP MyAdmin. Oke, sekarang kita langsung saja ke videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka exam, kemudian kita aktifkan Apache dan juga MySQL. Selanjutnya, ketikkan dulu localhost, kemudian dashboard, kita pilih PHP MyAdmin. Setelah sudah, kita akan membuat sebuah tabel baru. Nama basis datanya DB buku. Lalu kita klik buat. Nah, setelah kita sudah membuat DB buku, kita akan membuat nama tabelnya yaitu TB buku. Yang ini. Untuk jumlah kolomnya itu ada 6, ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambar. Lalu kita klik buat. Setelah itu untuk namanya yang pertama adalah ID. Untuk jenisnya itu integer, panjangnya kita kasih 15. Kemudian untuk ID itu dia tidak boleh sama antara satu data dengan data yang lainnya. Kita aktifkan yang ini untuk dia menjadi auto increment. Setelah ID sekarang adalah judul. Untuk panjangnya kita kasih 50. Di sini jenisnya dia itu varchar. Yang ketiga adalah pengarang. Ini juga sama. Keempat adalah penerbit. Kemudian varchar. Di sini 50 juga panjangnya. Untuk kategorinya juga kita jadikan dia varchar. Juga 50. Nah, di sini gambar dia juga varchar. Ini juga 50. Setelah kita sudah memasukkan datanya, sekarang kita klik simpan. Nah, sekarang kita sudah simpan. Sebelumnya pada folder di sini pada dixc, kemudian exam, htdocs, kita sudah membuatkan. Kita akan membuat dulu sebuah folder yang bernama CRUD, lalu enter. Nah, pada CRUD ini kita harus juga menyisipkan sebuah folder yang bernama folder gambar. Nah, di sini saya kopikan ini pada CRUD. Nah, di sini sudah berisi ada 3 file gambar. Selanjutnya kita kembali pada PHP MyAdmin. Sekarang kita akan menambahkan datanya. Untuk di sini nilainya misalnya ID-nya itu 1, judulnya itu pemrograman web, pengarangnya Anissa, penerbitnya informatika, kategorinya itu komputer, gambarnya kita isikan gambar pertama, lalu kita klik kirim. Kita kembali ke struktur, pada SQL, nah di sini sudah tampil yang kita sudah inputkan tadi. ID 1, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambar. Sekarang kita akan buka Visual Studio Code. Yang ini mana? Visual Studio Code. Ini. File. Kemudian open folder.
kita pilih Crude. Nah, di sini sudah tampil yaitu Crude. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file bernama index.php, lalu enter. Setelah itu, untuk baris codingannya ini kita akan kopikan dari Bootstrap. Pada browser kita buka jendela baru. Kemudian di sini kita ketikkan Bootstrap yang ini. Lalu kita pilih yang versi 5. Lalu kita pilih yang starter template. Yang starter template ini yang pertama kita kopikan. Lalu kita kopikan di sini. Nah, di sini kita buka dulu Visual Studio browser, kemudian kita buka lagi window baru. Kita ketikkan localhost. Di sini namanya sesuai nama folder yang kita sudah buat, yaitu Crude. Lalu enter. Nah, di sini sudah tampil Hello World. Nah, untuk title-nya kita ganti terlebih dahulu. Di sini kita ganti menjadi Crude. Kemudian ini kita hapuskan. Kita Ctrl Shift R. Nah, di sini sudah terganti Crude-nya. Nah, pada tampilannya ini saya ingin di sini ada judul yaitu daftar buku dan juga ada kolom pencarian. Nah, kita kembali pada Bootstrap, kita cari di sini namanya navbar. Navbar yang ini. Kemudian di sini banyak contoh-contoh dari template yang ada dan kita akan pilih yang kita inginkan. Misalnya saya kepingin yang ini, kemudian saya kopikan. Nah, di sini saya tempatkan di bawahnya body. Navbarnya ini coba kita lihat pada Ctrl Shift R. Nah, di sini sudah tampil yaitu navbar. Saya akan ganti dulu menjadi daftar buku. Ini kita ganti menjadi daftar buku. Kemudian kita akan bungkus pada kontainer. Nah, setelah tadi kita sudah bungkus dalam div.container, sekarang daftar bukunya sudah berada di tengah. Lanjut. Nah, setelah sudah nav, sekarang kita akan buat lagi pada di sini ada kata di tengahnya di sini untuk kata Crude misalnya. Nah, pada Bootstrap kita cari di sini tipografi. Nah, di sini banyak jenis-jenisnya. Kita akan cari terlebih dahulu. Nah, misalnya untuk tipografinya ini saya menginginkan yang berada di tengah, yang tampilannya seperti ini. Nah, ini saya kopikan. Kemudian pada Visual Studio Code saya tempatkan di bawahnya navbar.
Setelah sudah, di sini kita ganti judulnya pada tag P menjadi daftar buku yang tersedia. Kemudian di sini someone famous in kita ganti menjadi Crude. Lalu di sini kita ganti menjadi penjabaran dari Crude itu ada create, update, dan juga delete. Sekarang kita buka pada browser kembali, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil daftar buku yang tersedia, ada Crude, read, update, dan juga delete. Nah, untuk di sini dia ini jaraknya sangat dekat. Sekarang kita pada div class.container. Di sini kita tambahkan mt-nya itu 3, margin top. Setelah sudah, di bawahnya lagi. Nah, di sini sudah ada jedanya 1 baris karena pada figur tadi kita sudah tambahkan margin topnya itu sama dengan 3. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan di sini ada kolom tambah button yang ini. Nah, pada button misalnya saya ingin yang seperti primary ini, saya kopikan yang ini, kemudian pada Visual Studio Code saya tambahkan di bawahnya figur. Seperti ini, coba kita cek. Nah, di sini sudah tampil. Sekarang kita ubah menjadi primary-nya ini, tambahkan data atau tambah data. Nah, pada tambah data ini selanjutnya di sini ada sebuah icon yaitu tambah. Nah, pada bootstrap lagi ini kita scroll ke atas, ada namanya icons. Kemudian kita klikkan di sini add. Nah, pada add ini misalnya saya ingin menambahkan yang ini. Setelah itu saya copy HTML-nya. Pada tambah data saya ketikkan di sampingnya sini. Lalu saya Ctrl V. Sekarang kita cek kembali. Nah, di sini sudah ada lambang tambah. Setelah kita sudah membuat untuk tambah data, selanjutnya adalah di sini kita akan membuat sebuah tabel untuk daftar bukunya. Pada button di sini kita ketikkan table. Kita pilih yang ini. Nah, kita akan pilih yang ini, tabel yang seperti ini, kita kopikan. Kemudian di sini kita enter, Ctrl V. Kemudian ini kita tag.
untuk tabelnya ini nanti sekarang kita akan membuat dulu sesuai yang kita sudah inputkan tadi pada localhost. Di struktur ada judul, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambar. Nah, di sini kita sudah tambahkan. Lanjut kita lihat pada browser. Ctrl+Shift+R. Di sini sudah tampil tabelnya. Sekarang misalnya di sini kita mau kasih ada jeda barisnya, berarti di sini kita tambahkan margin topnya itu 3 juga. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan garisnya di sini untuk pemisah dari setiap baris dan kolomnya. Kita tambahkan table border. Seperti ini kalau kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil garis dari tabel dan kolomnya. Kemudian untuk tulisannya juga kita kasih berada di tengah. Di sini text align. Baik, untuk isian datanya kita akan sesuaikan dengan ada pada database. Kemudian di sini untuk teksnya, di sini kita pindahkan style. Ini kita hapuskan. Kemudian untuk isian datanya di sini kita sesuaikan juga. Karena di sini berjumlah ada 6, berarti di sini kita kasih 6. Seperti ini, lalu kita Ctrl+Shift+R. Nah, di sini sudah tampil ada nomor, judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Nah, di sini ada kelebihan 1 baris. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di bawahnya ini kita hapuskan saja. Nah, yang ini kita hapuskan saja. Kemudian di sini kita Ctrl+Shift+R, sudah hilang datanya, dan kita akan tambahkan lagi satu tabel yang akan menampilkan sebuah aksi, yaitu edit dan juga hapus data. Di sini kita buka kembali. Aksi, kemudian di sini kita ada tombolnya juga. Nah, untuk tombolnya ini coba kita lihat ya. Nah, di sini sudah tampil aksi dan kita akan tambahkan sebuah icon, yaitu edit dan hapus data. Nah, pada icon ini kita kembali cari sini edit. Misalnya yang ini kita copy. Lalu kita tampilkan di sini. Saya pilih yang ini. Lalu kita copy.
Setelah sudah, sekarang kita lihat. Nah, sini sudah tampil edit dan juga hapus data. Selanjutnya kita supaya icon ini berada di tengah, kita pada Visual Video Code. Di sini filenya kita tambahkan. Nah, aksinya icon edit dan juga hapus data sekarang sudah berada di tengah. Selanjutnya kita akan buat koneksinya ke database. Pada di sini kita buatkan tag pertamanya, yaitu kita buka tag PHP. Kemudian kita isikan, yaitu include. Nah, di sini kita buatkan namanya koneksi.php. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat file baru yang bernama koneksi.php. Nah, di sini kita akan hubungkan indeks PHP dengan koneksi.php. Dengan kita buka lagi tag PHP di sini. Koneksi sama dengan MySQL connect localhost. Kemudian untuk passwordnya kita kosongkan. Lalu nama tabelnya yaitu DB buku. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk nama tabelnya itu DB buku. Nah, di sini koneksinya tidak lupa kita tambahkan $. Kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita akan hubungkan juga ke database. Kita perlu ketahui bahwa nantinya data ini kan banyak. Sekarang kita akan membuat di bawah, di atasnya TF, tepat di bawah tbody, kita membuatkan sebuah tag PHP. Kemudian kita isikan sebuah query untuk menampilkan data, yaitu $query sama dengan MySQL query variabelnya itu koneksi. Kemudian kita select untuk menampilkan, select bintang from, tadi nama tabelnya yaitu tb, select from tb. Kemudian kita membuat sebuah perulangan, karena kan nanti datanya itu banyak, jadi datanya itu kita membuat sebuah perulangan $data sama dengan MySQL fetch array yang ini. Kemudian untuk di sini isiannya $query. Lalu kita buka sebuah kurung perawal. Untuk yang ininya kita tempatkan di bawah.
Di sini kita membuat lagi tag PHP lagi satu. Untuk isiannya itu berada di dalam sini, titik koma. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini, $PHP, kita akan pindahkan ke bawah, yaitu pada setelah penutup TR ini, di sini. Next, kita akan melakukan query-nya di sini. Kita akan membuka tag PHP terlebih dahulu. Kemudian echo data, echo $data. Kemudian yang pertama kita sesuaikan sesuai yang ada di database. Yang pertama itu ada judul, seperti ini. Kemudian ini kita kopikan. Setelah judul ada pengarang. Setelah itu penerbit. Lalu kategori. Kemudian yang terakhir adalah gambar. Pada gambar ini kita buka tag image. Ini lalu kita tag. Nah, untuk ALT-nya ini kita hapuskan saja. Ini ALT-nya kita hapuskan. Kemudian source-nya sesuai nama foldernya, yaitu gambar. Berarti di sini adalah gambar, kemudian slash. Lalu kita buka di sini tag PHP. Nah, ini PHP echo data kita ganti di sini menjadi gambar. Setelah itu kita cek pada browser, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil datanya karena sebelumnya pada database kita sudah inputkan datanya. Langkah selanjutnya untuk gambarnya ini kita atur dulu ukurannya, yaitu di sini. Itu pada gambar kita tambahkan stylenya di sini. Style sama dengan lebarnya itu width. Nya 100 px, 100 pixel. Seperti ini. Sekarang kita lihat kembali. Nah, di sini gambarnya sudah tampil. Kemudian supaya gambarnya itu dia berada di tengah, kita tambahkan tag yang namanya tag center. Seperti ini orientasinya. Kita pindahkan di akhir. Seperti ini, lalu kita cek kembali. Nah, gambarnya sekarang sudah berada di tengah. Selanjutnya, nantinya kan ini datanya akan banyak. Dan dia itu tidak mengikuti dari ID-nya. Sekarang supaya nanti nomornya menjadi berurutan, supaya kita tidak usah kayak mengatur satu-satu. Nah, pada Visual Studio Code ini kita tambahkan namanya di sini. Kita atur menjadi scope-nya ini row, kemudian kita tambahkan tag PHP. Di sini PHP-nya echo $nomor seperti ini.
Kemudian pada di atas kita atur menjadi ini, dolar nomor sama dengan 1. Lalu di sini kita incrementkan, yaitu dolar nomor plus lalu titik koma seperti ini. Nah, coba kita lihat, Ctrl Shift R. Nah, kalau misalnya coba kita tambahkan datanya supaya kita melihat apakah dia ini memang terurut seperti itu. Misalnya 2, judulnya misalnya PDA, kemudian pengarangnya Aziza, kemudian penerbitnya Informatika, kategorinya misalnya gambarnya 2 picture ya, seperti ini. Sekarang kita pada code. Nah, di sini nomornya dia sudah menjadi berurutan. Kemudian untuk nomornya juga supaya berada di tengah. Nah, ini dia masih berada di samping. Kita tambahkan juga text center. Lalu ini kita masih berada di akhir. Seperti ini. Lalu kita refresh. Nah, sekarang nomornya sudah berada di tengah. Untuk tampilan pada CRUD ini kurang lebih sudah seperti ini. Ada nomor, judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar, dan aksi. Langkah selanjutnya kita akan mengolah bagaimana nantinya ketika kita klik tambah data, itu kita diarahkan ke halaman yang baru. Nah, untuk caranya sendiri, sekarang kita akan beralih pada Visual Studio Code. Di sini pada tambah data kita tambahkan sebuah tag A untuk kita diarahkan ke link. Ini kita pindahkan ke akhir. Kemudian kita tambahkan linknya di sini, ref sama dengan misalnya kita mau arahkan ke halaman baru yang bernama olah.php. Nah, setelah sudah kita tambahkan di sini sebuah file baru yang bernama olah.php, lalu enter. Nah, jika sudah semua baris codingan yang ada pada index.php ini, kita Ctrl A, kita kopikan semuanya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pastekan pada olah.php. Seperti ini. Sekarang kita coba dulu pada olah.php ini. Kita akan buka pada browser, kemudian kita klik coba, kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita klik tambah data. Nah, sekarang kita sudah diarahkan ke halaman barunya. Nah, di sini tidak terdapat perbedaan ya, karena kita belum hapuskan ini. Sekarang kita hapuskan terlebih dahulu untuk mulai dari sini. Yang ini dari tambah data sampai ini. Kita hapuskan. Kemudian sekarang kita kembali pada browser, kita Ctrl Shift R. Nah, di sini kan kita sudah diarahkan ke halaman baru. Sekarang saya ulang kembali. Nah, ini tampilan awalnya. Ketika saya klik tambah data, kita diarahkan ini ke yang baru, yaitu olah.php. Nah, untuk keterangannya sendiri kita akan rubah, yaitu ini daftar buku. Nah, yang ini daftar buku yang tersedia, oke. CRUD kita ubah menjadi kelola. Kemudian ini kita ganti menjadi data buku. Kita hapuskan data buku.
seperti ini. Kita refresh. Nah, sekarang sudah terganti. Nah, pada daftar buku ini seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan sebuah data di sini. Bootstrap. Kemudian kita ketikkan di sini form. Lalu kita pilih ini. Kemudian di sini kita cari. Atau kalau tidak ada pada form control, misalnya saya ingin mengambil yang email ini, saya kopikan, kemudian di bawah data buku, sini kita pastekan. Nah, setelah seperti ini, pada yang pertama kita ganti menjadi judul. Kemudian untuk formnya juga kita ganti menjadi judul. Nah, untuk plain text-nya kita hapuskan. Lalu untuk ID-nya juga kita hapuskan. Value-nya juga dihapuskan. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Saya pengen yang tekan di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang label for-nya tinggal kita ganti. Kita sesuaikan. Inputan pertama itu adalah judul. Berarti label for untuk judul. Kemudian di sini juga adalah judul, ya. Judul. Nah, kemudian di sini read only-nya itu kita hapus saja, dan form control-nya di sini kita hapus plain text-nya. Kemudian di sini ID kita hapus juga sampai di sini, dan kita berikan untuk tipe inputannya itu sebuah variabel. Dan refresh, nah akan muncul inputannya itu sebuah variabel, yakni dengan nama variabelnya adalah judul juga. Kita sesuaikan saja seperti ini. Oke, bisa kita lihat hasilnya sampai di sini, dan kita berikan untuk tipe inputannya itu sebuah variabel, yakni dengan nama variabelnya adalah judul juga. Kita sesuaikan saja. Next, di sini kita akan isikan sebuah form. Kemudian pada Bootstrap kita cari form, lalu kita pilih. Nah, saya memilih yang form control. Kita cari yang akan kita gunakan. Misalnya saya menggunakan yang email ini. Saya kopikan. Kemudian pada viscode dipastekan setelah figure. Kemudian ini kita rapikan seperti ini. Untuk di sini kita isikan itu judul. Lalu ini kita ganti menjadi judul juga. Dan read only-nya kita hapuskan.
plain text-nya juga kita hapuskan. Untuk ID dan value-nya juga kita hapuskan. Kemudian kita tambahkan di sini name-nya itu juga judul. Seperti ini. Coba kita lihat pada browser. Kita Ctrl Shift R. Nah, di sini sudah tampil judulnya. Selanjutnya kita akan buatkan juga beberapa. Di sini kita kopikan. Nah, setelah sudah, lalu kita ganti ini. Setelah judul ada pengarang. Lalu ini kita ganti. Seperti ini. Ada judul, pengarang, penerbit, kategori, dan juga gambar. Kita lihat hasilnya pada browser, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil. Nantinya di sini kita bisa isikan. Nah, untuk kategori saya akan buat nantinya user bisa memilih kategorinya itu apakah umum atau komputer. Kemudian di sini yang ini kita hapuskan. Lalu karena di sini kan kita akan adakan seperti sebuah pemilihan seperti itu. Nantinya user bisa memilih. Nah, makanya kita menggunakan select, lalu enter. Kemudian setelah select di sini kita tambahkan kelasnya itu sama dengan home control. Kemudian name-nya itu adalah kategori. Lalu di sini kita membuat sebuah option. Nah, untuk option value yang pertama itu umum. Di sini kita isikan juga umum. Kita alt shift bawah. Di sini value-nya komputer. Ini juga komputer. Nah, sudah seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini nantinya user sudah bisa memilih. Selanjutnya pada gambar kita akan ubah nantinya user itu bisa menginputkan gambar. Di sini bukan teks tapi file. Seperti itu. Kita refresh kembali. Nah, bisa memilih filenya dari data di sini. Setelah sudah kita inputkan, selanjutnya di sini setelah kita sudah inputkan judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Sekarang ada namanya button untuk tambah datanya. Misal berarti pada ini kita klikkan button. Kemudian sama dengan yang pertama tadi. Ini kita copy pada Bootstrap, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita ganti menjadi tambah data. Lalu kita refresh kembali. Nah, di sini sudah tampil tambah data. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mempercantik supaya tambah datanya ini sama modelnya seperti yang di atas, dia juga berada di tengah.
Berarti yang ini kita kopikan yang pada gambar. Kita kasih berada di bawah. Kemudian label inputnya kita hapuskan. Lalu ini kita naikkan berada di dalam sini. Seperti itu. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya di sini judulnya nantinya ada keterangan, masukkan judul, masukkan pengarang, masukkan penerbit. Berarti di sini kita tambahkan sebuah placeholder. Lalu kita refresh. Nah, inilah tampilan dari data. Untuk tambah datanya nanti ketika kita klik tambah data, nantinya data itu akan dikirimkan. Berarti di sini untuk tipenya ini kita klik, kita ubah menjadi submit. Kemudian ini kelasnya sudah cocok. Kemudian kita tambahkan name dan value-nya. Name-nya itu adalah button process. Kemudian value-nya itu upload. Kemudian di sini kita ganti, kita tambahkan tepat di atas div itu ada form. Dan untuk metodenya saya pilih post. Dan actionnya di sini kita arahkan ke halaman baru yang bernama process.php. Metodenya post, oke. Untuk penutupnya itu kita pindahkan di akhir setelah tambah data. Maaf, setelah gambar. Ya, benar setelah tambah data. Setelah sudah, sekarang kita akan buatkan sebuah file baru. Kita klik new file, kemudian kita beri nama di sini process.php, lalu enter. Kemudian perlu kita lihat kembali di sini. Coba kita cek. Ketika nantinya kita sudah inputkan semua data yang akan ditambahkan, lalu kita klik tambah data. Nah, di sini nantinya akan diarahkan ke halaman baru yang bernama process.php, seperti itu. Nah, dari sini olah. Ini dari proses PHP. Sekarang di sini kita tambahkan terlebih dahulu tag PHP-nya. PHP include koneksi.php. Seperti ini. Setelah sudah kita include-kan koneksi.php-nya, sekarang kita buat pengkondisian di sini. If is set $post. Kenapa di sini diisikan post? Karena pada form action metodenya itu kita isikan juga post. Kemudian di sini kita isikan button process sesuai yang ada tadi pada klik tambah data di sini. Pada tambah data di sini kita isikan name-nya itu adalah button process. Berarti di sini juga adalah button process. Kemudian kita kurung kerawal lalu enter. Nah, di sini kita masukkan ada beberapa yaitu judul. Nantinya ini adalah data-data yang akan dikirimkan. $judul sama dengan $post, belum judul,
Kemudian ini kita arsip bawah. Kemudian kita ganti satu-satu. Setelah judul ada pengarang, ada penerbit, kemudian ada kategori, lalu ada juga gambar. Nah, untuk gambar ini nantinya itu ketika kita inputkan, masukkan di sini tambah datanya gambar, nantinya itu dia otomatis akan tertambah pada localhost di sini. Nantinya dia akan terdata di sini gambarnya dan juga masuk pada ini di folder gambar kita. Nantinya juga di sini datanya akan terinput. Jadi caranya di sini kita buat lagi pengkondisian. Di sini if $post untuk gambarnya nantinya kita setting supaya dia bisa masuk pada database dan juga folder gambar yang pada di sini, gambar ini. Kita isikan button proses. Button proses ini di sini value-nya itu adalah upload. Kenapa upload? Karena pada olah.php di sini kita sudah masukkan value-nya itu upload dan juga name-nya button process. Nah, ini itu berkaitan, tombol ini berkaitan dengan ini, proses.php. Kemudian setelah sudah, kita tambahkan lagi gambar. Nantinya juga ini gambarnya ini akan tersimpan namanya. Gambar sama dengan $files. Di sini gambar. Setelah gambar ada juga namanya. Ada titik koma. Setelah sudah nanti ditambahkan gambarnya, lalu diklik tambah data, gambar tersebut itu nanti disimpan dulu ke tempat penyimpanan sementara. Nah, di sini berarti kita tambahkan lagi $tmp untuk tempat penyimpanan sementara. Kemudian $files. Itu adalah gambar juga. Kemudian di sini name. Lalu setelah sudah ada gambar dan tempat penyimpanan sementara, sekarang akan disimpan lagi untuk penyimpanan filenya move uploaded file, yaitu $tmp, lalu disimpan dalam folder yang bernama gambar. Kemudian di sini $gambar seperti ini, lalu kita pakaikan titik koma. Lalu sekarang setelah kita sudah membuat gambarnya, sekarang kita akan disimpan, kita buat query-nya untuk di-upload. MySQL query di sini kita tambahkan untuk koneksinya. Kemudian kita insert into nama tabelnya itu adalah table underscore. Kemudian values-nya itu tadi ada ID. Nah, untuk ID-nya itu kosong. Kemudian ada judul, ada $judul. Di sini kita sesuaikan ini. Berarti di sini kita tambahkan lagi sebuah echo script seperti ini. Titik koma terlebih dulu supaya merah-merahnya hilang. Kemudian alertnya itu
bahwa adalah data berhasil ditambahkan. Seperti ini. Kemudian setelah data tersebut nanti sudah tersimpan, sudah kan pertama setelah kita inputkan datanya itu, di sini prosesnya setelah kita inputkan datanya. Kemudian nanti akan muncul pesan data itu berhasil ditambahkan. Setelah muncul pesan data berhasil ditambahkan, nantinya kita akan diarahkan ke halaman utama. Berarti di sini kita buatkan dokumen .location ref, berarti linknya itu kemana? Refnya itu kita arahkan ke halaman utama yang bernama index.php. Seperti ini. Nah, sudah. Sekarang supaya nanti gambarnya ini, supaya nanti dia ini bisa mengirim semua jenis data, nanti pada olah.php ini, pada form kita tambahkan type, yaitu multipart from data. Nah, sekarang sudah untuk tambah data. Sekarang mari kita coba. Kita refresh terlebih dahulu. Sekarang kita kontrol kanan, kemudian kita ini file. Misalnya judulnya di sini adalah Artificial Intelligence. Kemudian pengarangnya misalnya Ansara. Penerbitnya dari coding. Kemudian kategorinya itu umum. Gambarnya kita pilihkan yang ini, misalnya ini. Open, lalu klik tambah data. Datanya itu tidak tertampil, ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu di sini saya lupa mengganti tadi $judul sama dengan pengarang tidak connect namanya. Jadi saya sudah ganti pengarang sama dengan pengarang, penerbit, kategori. Kemudian di sini saya sudah tambahkan titik tanda petik 2. Kesalahan ketiga itu ini TMP name-nya saya sudah tambahkan underscore. Nah, saya kira itu saja. Kemudian di olah.php sudah tadi type-nya multipart from data. Sekarang kita coba kembali untuk menambahkan datanya. Nantinya itu ketika kita klik tambah data pada folder gambar dan juga database, kita itu akan terinput otomatis data yang sudah kita tambahkan. Coba kita klik tambah data, kemudian kita masukkan judulnya misalnya Artificial Intelligence, pengarangnya itu Ansara, kemudian penerbitnya itu Kendari Coding, kategorinya umum. Choose file, kita pilih filenya codingan yang ini. Lalu kita open, kemudian kita klik tambah data. Bismillah. Nah, di sini nih gambar yang sudah kita tambahkan sudah tertampil pada folder gambar. Kemudian di sini sudah tampil sebuah alert, pop alert, yaitu data berhasil ditambahkan. Ketika kita klik OK, maka akan diarahkan ke tampilan halaman utama. Nah, ini tadi data yang kita sudah tambahkan. Sudah tampil di sini. Kemudian kita cek pada localhost. Pada ini di TB buku. Nah, di sini Artificial Intelligence sudah masuk. Nah, berarti untuk tambah data di sini sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil untuk tambah data. Perlu diperhatikan kembali tadi untuk proses .php seperti ini untuk baris codingannya. Untuk tambah data tadi sudah berhasil. Selanjutnya lagi kita beralih untuk ke halaman utamanya untuk edit dan juga hapus data. Untuk yang kedua kita akan
yang edit data terlebih dahulu, nantinya kita akan aktifkan linknya ini. Berarti pada Visual Studio Code kita beralih ke index.php. Edit ini yang pertama, yang ini. Oke, kita kasih rapi terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan tag A setelah ini. Kita pindahkan di bawah. Nah, untuk edit ini nantinya kita akan arahkan yang sama tempatnya, yaitu pada olah.php. Berarti di sini kita tuliskan tag A ref untuk linknya sama dengan olah.php. Dan ini juga sudah. Namun pada edit data ini nantinya di sini kita arahkan ID-nya. Jangan sama semua, jadi ada ID-nya seperti itu. Berarti kita setting kembali ref olah.php. Kemudian kita tambahkan edit sama dengan kita masukkan tag php-nya di sini. Seperti ini lalu kita masukkan php echo $data sama dengan ID. Seperti ini. Sekarang coba kita lihat. Nah, di sini sudah masuk, berarti dia yang ini ID-nya 1. Yang ini. Nah, ini berarti edit yang kedua. Berarti untuk ID-nya sudah terarahkan. Next, pada edit data ini nantinya ketika kita klik edit data, di sini datanya sudah terisi memang. Nah, berarti di sini kita edit pada bagian olah.php. Kita inputkan di sini if kemudian target edit kemudian sama dengan target edit. Nah, di sini mengapa dia itu kita masukkan $get? Karena di sini dia itu masih terisikan variabel, bukan $post seperti itu. Kemudian kita tambahkan query-nya. Select bintang from tb underscore where ID-nya itu sama dengan $id. Kemudian setelah $query sekarang ada $data. Kita MySQL fetch array kemudian kita isikan di sini query. Setelah itu kita definisikan satu-satu variabelnya. Ada $judul. Ini langkah selanjutnya kita akan panggil data ini di bawah sini. Judulnya kita panggil satu-satu. Setelah placeholder kita masukkan nih, kita masukkan value-nya, kita panggil datanya.
PHP Eko Jalur judul. Nah, di sini juga pengarang. Kemudian penerbit juga. Penerbit. Selanjutnya pada kategori juga. Di sini kita adakan pemanggilan. Nah, ini bentar aja. Nah, sudah, sekarang kita akan melihat tampilannya. Di sini kita Ctrl+Shift+R. Nah, sekarang kita lihat kembali hasilnya setelah kita melakukan pengeditan. Nah, di sini sudah teredit karena kan tadi tambah data, berarti datanya itu kosong. Kalau edit data itu datanya tertampil seperti ini sudah benar, datanya yang tadi pada tabel di halaman utama tertampil di sini, lalu kita adakan perubahan. Nah, di sini kita sudah adakan perubahan untuk pemrograman, pengarang, dan juga penerbit. Nah, sekarang kita akan adakan perubahan untuk kategori dan juga gambar. Kita ke Visual Studio Code, kemudian pada kategori di sini kita tambahkan tag PHP. Di sini tambahkan tag PHP. Oke. Dengan kategori sama dengan judul. Berarti yang akan kita pakai Eko select seperti ini. Kemudian kita kopikan. Kemudian ini kita ganti menjadi komputer. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambarnya juga kita edit. Di sini kita tambahkan tag image ini. Kemudian di sini untuk source-nya itu foldernya adalah gambar. Kemudian setelah gambar ALT-nya kita hapuskan. Gambar slash. Kemudian di sini adalah $gambar. Seperti ini. Baik, untuk pada kategori kita sudah edit. Sekarang mari kita lihat pada browser. Baik, sudah untuk kategori. Selanjutnya adalah pada gambar. Sekarang kita akan tambahkan filenya di sini. Sekarang kita coba ini. Nah, saya sudah tampil umum. Kemudian di sini nantinya ada sebuah file gambar. Nanti kita edit lagi, yaitu pada gambar di sini. Setelah kita tambahkan sebuah tag image, kemudian src-nya yaitu berdasarkan folder yaitu gambar slash. Kemudian kita tambahkan tag PHP di sini. PHP. Kemudian tambahkan Eko $gambar. Lalu kita coba cek kembali. Kita Ctrl+Shift+R. Nah, sini gambarnya sudah tampil. Kemudian sekarang kita akan atur ukuran gambarnya. Di sini ALT-nya kita hapuskan saja. Tambahkan width-nya sama dengan 100 pixel seperti ini. Kita refresh kembali. Nah, di sini karena terlalu mepet, kita tambahkan margin top, yaitu pada inputan di sini setelah gambar. Pada kelas di sini margin topnya itu 3. Oke. Sekarang kita cek kembali, refresh. Nah, sekarang sudah seperti ini. Lalu di sini kita edit menjadi simpan perubahan.
simpan perubahan. Lalu di sini kita ganti value-nya menjadi update. Lalu kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh. Nah, misalnya di sini namanya akan coba. Nah, kita kembali dulu ke halaman utama. Misalnya di sini kita ganti mata kuliahnya menjadi misalnya statistika. Seperti ini. Pengarang saya Aziza Nur. Dan kita simpan perubahan. Seperti itu. Nah, di situ belum tertampil karena kita kemudian kita coba klik tambah data. Nah, hasilnya error seperti ini. Makanya itu kita harus atur terlebih dahulu. Kita definisikan pada all.php. Nah, di sini kita enter. Kemudian kita definisikan $id sama dengan lalu titik koma, lalu kita Alt Shift bawah, dan kita gantikan jadi pertama ID, kemudian judul, setelah itu pengarang, lalu penerbit, kategori, dan juga gambar. Seperti ini, lalu kita cek, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil. Next, ini kita akan edit bagaimana nanti ketika kita mengedit, mengklik tambah data, itu diarahkan untuk mengisi itu data kosong, bukan simpan perubahan. Kemudian ketika kita klik ini edit data, nanti diarahkan untuk mengedit seperti itu. Sekarang mari saja kita langsung edit pada Visual Studio Code. Kita buat pengkondisian pada gambar. Di sini kita buat tag PHP. Kemudian kita tetap di bawah sini. Echo. Lalu yang satunya di bawah sini. Kalau ini image source-nya, image, PHP echo gambar, input IP-nya seperti itu. Kemudian tidak lupa di sini titik koma, lalu enter. Kemudian di sini kita hapuskan saja gambar, tanda petik 1 lalu titik. Kemudian juga di sini ada titik. Sini kita hapuskan. Ini kita hapuskan. Alt. Kemudian kita buat pengkondisian kedua. Jadi di sini kita buat penutupnya. Nah, seperti ini. Sini kita tag. Di sini kita buat pengkondisian kedua. Kita kopikan saja. Namun yang berbeda di sini yang
pertama itu tidak perlu ditampilkan. Lalu import data file ke kelasnya from control dan tidak perlu menurun ke bawah. Sekarang mari kita refresh pada browser. Ketika kita edit data seperti ini, dan sekarang kita kembali ke halaman utama. Ketika kita klik tambah data seperti ini, kita bisa memasukkan filenya. Ya, berarti ini sudah berhasil. Sekarang lanjut lagi. Next, kita akan mengedit pada ininya, dimana ketika kita ini kan seharusnya ini adalah tambah data, tapi di sini simpan perubahan. Nah, itu kita dulu kita buat pengkondisian pada Visual Studio Code. Di sini pada bagian ini kita buka tag PHP. Seperti ini, lalu kita tambahkan pengkondisian if set $get edit kemudian ini kita naikkan di atas, kita copy seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan echo-nya. Save. Begini, if set, kemudian echo, buttonnya update simpan perubahan. Kemudian di sini else, kita kopikan ini, lalu kita ganti menjadi tambah data. Dan di sini kita ganti value-nya jadi upload. Setelah kita Ctrl S, kemudian kita refresh kembali di sini. Nah, ada tambah data sudah berubah menjadi tambah data. Kembali kita ke halaman utama. Nah, di sini simpan perubahan, berarti sudah berhasil untuk pengeditan tersebut. Lanjut, sekarang kita akan melakukan menambahkan query ketika kita mengedit data. Misalnya yang kita ubah hanya satu saja, berarti yang terubah itu hanya satu saja, seperti itu. Berarti kita edit pada Visual Studio Code di process.php, kita tambahkan query-nya. Untuk ID-nya kita edit pada olah.php. Setelah multipart form data kita enter, kemudian kita tambahkan di sini input, hidden, enter. Input kita cari tipenya hidden, name-nya adalah ID. Kemudian value-nya kita tambahkan PHP di sini. Si ID inilah yang akan kita akses pada proses.php. Lalu kita isikan di sini.
$._post. $post kita update dengan tanda di sini, kita hapuskan, kita update dengan tanda petik 1, lalu kita isikan ID seperti ini. Setelah itu kita buat datanya. Di sini dia MySQL. Kemudian setelah itu nanti ada setelah itu sudah terhapus datanya, kita pakaikan unlink, tanda petik, kemudian di sini nama foldernya adalah gambar, slash, kemudian titik, $data, lalu gambar. Kemudian setelah dihapus gambarnya, sekarang kita akan uploadkan data yang baru. Yang ini kita copy. Nah, kemudian yang ini untuk hapus gambarnya kita kopikan. Lalu kita edit. Di sini MySQL $koneksi insert info kita ganti menjadi update, karena kan ini kita mau adakan perubahan. Update tb set, lalu kita definisikan satu-satu. Lalu di sini keterangannya kita hapus menjadi data berhasil dirubah, kemudian nanti akan diarahkan kembali ke halaman utama yaitu index.php. Tapi di sini kita adakan pengkondisian else. Kalau misalnya data gambarnya itu tidak mau dirubah, ini kita kopikan. Kemudian untuk gambarnya kita hapus. Lalu di sini kita buat pengkondisian setelah gambar. Where ID sama dengan $post ID. Nah, di sini juga kita ubah settingannya. Sekarang mari kita coba, misalnya di sini kita adakan perubahan. Kita choose file, misalnya pada pictures. Saya memilih gambar yang ini. Lalu saya simpan perubahan. Lalu klik OK. Maka di sini gambarnya di sini sudah berubah dan gambar yang sebelumnya juga sudah terhapus dan sekarang menjadi gambar yang baru. Kemudian misalnya itu tadi user mau mengganti gambarnya saja. Kalau misalnya dia mau ganti datanya, misalnya bukan informatika tapi komputer, lalu di sini ganti menjadi jaringan, simpan perubahan, oke, datanya dia tetap. Untuk edit sudah selesai, selanjutnya adalah untuk hapus. Kita ke index.php, kemudian di sini kita tambahkan juga tag A seperti ini. Kemudian di sini space, sama seperti tadi juga edit data. Kalau di sini kita ubah menjadi hapus. Kemudian sekarang pada olah.php. Proses. Di sini kita ubah menjadi elif.
seperti ini. Nah, nantinya ketika kita klik hapus itu, data yang ada pada folder gambar terhapus dan juga data yang ada pada database terhapus. Sekarang ini kita kopikan. Kemudian ini kita kopikan juga. Jadi yang kita ubah yaitu ini ID-nya menjadi hapus. Lalu juga ini keterangannya data berhasil dihapus. Kemudian ID-nya juga menjadi hapus. Lalu di sini bukan update set tapi delete from where ID get berapa, seperti itu. Baik, itulah codingannya. Sekarang mari kita coba pada web sini. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah aktif ya. Misalnya kita mau hapus. Nah, tadi datanya sudah terhapus. Sekarang kita coba lagi tambah data. Judul bukunya adalah pemrograman web. Pemrograman web dasar. Pengarangnya adalah Ansera. Penerbitnya Informatika, kategorinya umum. Kemudian kita pilih filenya, misalnya ini. Nah, kita klik tambah data. Muncul pesan data berhasil ditambahkan, lalu klik OK, maka akan kembali ke halaman utama. Sekarang misalnya kita mau edit data yang pertama ini. Misalnya ini kita mau ganti jadi statistika. Kita klik OK. Nah, ini salah. Statistika. Kemudian pengarangnya Aziza Nur. Komputer umum, kita ganti filenya misalnya ini. Open, lalu kita klik simpan perubahan. Nah, sekarang kita cek pada localhost. Nah, di sini juga kita refresh kembali. Nah, di sini juga sudah terganti seperti itu. Di sini kita coba edit lagi yang pertama, statistika. Data berhasil dirubah. Kemudian kita coba lagi untuk hapus data, misalnya hapus data yang pertama. Oke. Nah, itulah kita sudah membuat mengenai pemrograman web dasar mengenai CRUD, yaitu create, read, update, delete. Kita juga tadi sudah membuat mulai dari indeks PHP, kemudian olah.php, proses.php, lalu kita koneksikan ke .php. Kita juga sudah melakukan perubahan mengenai tambah data, edit data, dan juga hapus data. Nah, sekian video mengenai CRUD, create, read, update, dan delete. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.